Gallus domesticus, termasuk ke dalam kelas Aves atau hewan yang memiliki sayap yang telah dibudidayakan atau diternakan oleh manusia sejak zaman dahulu untuk dimanfaatkan daging dan juga telurnya. Ayam pada umumnya bisa dikawin silangkan dengan ayam lainnya. Ayam yang telah didomestikasi pada saat ini sangat mudah dijinakkan, sehingga dapat dengan mudah dalam pemeliharaannya. Kemudian, salah satu yang menjadi kelebihan dalam beternak ayam atau budidaya ayam, yaitu ayam bisa dengan mudah beradaptasi di tempat manapun. Yang penting, ketersediaan makanan cukup. Ayam adalah jenis unggas yang banyak sekali macamnya, seperti ayam pelung, ayam ketawa, ayam cemani, ayam katek, ayam boiler, ayam serama, ayam kampung, ayam hutan, dan masih banyak lagi. Tidak hanya untuk dipelihara saja, namun ayam juga sangat nikmat sekali jika disantap. Di Indonesia, ayam sangatlah digemari oleh masyarakat dan ingin tetap melestarikan kelangsungan hidupnya. Semakin banyaknya para pecinta ayam, banyak pula komunitas-komunitas yang tersebar di Indonesia. Dan salah satunya dengan hadirnya komunitas unggas nasional atau disingkat Komunas. Terbentuknya Komunas ini berawal dari para pecinta dunia ayam, di mana para pehobi atau peternak ingin sekali melestarikan ayam-ayam Nusantara. Maka pada bulan April tahun 2016, disepakatilah untuk membentuk komunitas unggas nasional. Dan jumlah anggotanya pun sudah menyebar hingga Pulau Jawa. Jadi Komunas ini berdiri tanggal 17 April. Tanggal 17 April 2016. Boleh dikatakan baru 7 bulan. Ya. Tapi dari 7 bulan ini kami terkumpul dari beberapa orang yang memang bekerja dengan hati. Ya, kami misalnya saya menyukai ayam pelung, sebelah kanan saya segala jenis ayam, sebelah kanan saya juga beberapa ayam batik Kanada dan Poland, sebelah kiri saya juga berbagai jenis ayam. Karena ada satu kesamaan, visi dan misi kami berkumpul bersama membentuk komunitas untuk mempromosikan ayam-ayam Nusantara. Motivasi yang ada di Komunas adalah ingin mengenalkan ayam-ayam Nusantara ke seluruh dunia. Motivasi lainnya yaitu wadah bagi para pecinta ayam Nusantara, khususnya bagi para pehobi, komunitas, maupun peternak ayam untuk menjalin tali silaturahmi dengan sesama anggota lainnya. Dan berbagi informasi seputar dunia ayam, baik cara perawatannya maupun info mengenai ayam. Dengan adanya Komunas ini, para pehobi, komunitas, maupun peternak ayam dapat melestarikan kelangsungan hidup ayam Nusantara. Motivasi kita itu adalah lebih mengenalkan ayam-ayam hias Indonesia ke kancah lokal dan interlokal, maksudnya internasional, agar bisa lebih dikenal dan punya kelas yang cukup bisa dibanggakan. Untuk bergabung dengan Komunas, wajib membuat kartu KSPC. Kemudian mendaftarkan diri melalui media sosial dari Komunitas Unggas Nasional. Lalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komunas. Untuk jumlah anggota yang tergabung bersama Komunitas Unggas Nasional pun saat ini sudah menyebar di Indonesia. Untuk bergabung dengan Komunas, syaratnya sebenarnya simpel. Cukup dengan mendaftarkan, membuat kartu KSPC. Kemudian kita join ke grup dan terlibat dalam kegiatan Komunas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Komunitas Unggas Nasional yaitu selain berkumpul bersama para anggota atau pencinta ayam Nusantara, mereka juga meningkatkan taraf hidup para peternak ayam.
baik dari segi pangan dan lainnya. Kegiatan lainnya di Komunas juga sering mengadakan kontes ayam, serta mengadakan latbar atau latihan bersama untuk melatih ayam agar tetap segar dan sehat. Kegiatan yang kita sudah lakukan itu cukup banyak, diantaranya tanggal 17 April 2016 itu kita sudah berhasil mengadakan Expo Unggas Nasional atau EUN yang bertempat di Taman Mini juga. Alhamdulillah antusiasme teman-teman penghobi unggas itu sangat luar biasa. Kalau kegiatan ya seperti biasa Mas, latber, kita latihan bersama, sharing, silaturahmi. Jadi kita itu saling membagilah ilmu, saling membagi ilmu. Nantinya kan dari pihak satu dan pihak dua itu jadi tahu, oh ini loh ayam cemani itu bagus dan indah gitu loh. Dengan adanya Komunas ini, para pecinta ayam maupun komunitas sangat antusias sekali. Baik menghadiri event-event yang dibuat oleh Komunas, dan mereka bersyukur dengan adanya Komunas. Para pecinta ayam bisa saling mengenal dengan komunitas-komunitas lainnya. Antusias mereka tuh luar biasa. Jadi kita dibilang acara ini cukup sukses dan kita bilang sukses. Ya, jadi saya melihat antusias lah mereka dari pengunjung gitu loh. Tentunya meningkat drastis karena ini kan event promosi, dalam arti di wilayah seperti Taman Mini ini kan sangat strategis untuk promosi seperti ini, banyak pengunjung, banyak penggemar-penggemar ayam lainnya, jadi saling bersilaturahmi gitu loh. Komunas ini menurut saya memang sangat bagus sekali. Ya salah satunya kita bisa mengangkat Indonesia ini kan banyak jenis-jenis ayam asli Indonesia, dari mulai ayam Ciparage, ayam Pelung, ayam Tolaki, ayam Bangkalan, ayam Bali. Jadi dengan adanya Komunas ini, semua jenis-jenis ayam yang khususnya asli Indonesia bisa terangkat ke permukaan gitu. Jadi di luar juga bisa tahu, oh ternyata ayam Indonesia itu banyak gitu jenisnya gitu. Oh, saya sangat senang sekali dengan adanya Komunas ya. Saya berharap sih Komunas terus ya. Jadi untuk mengikatlah seluruh komunitas unggas di Indonesia dengan adanya Komunas itu, jadi kita yang tadinya nggak kenal tuh jadi kenal. Terus jadi yang tahu jadi ini, yang nggak tahu jadi tahu. Terus apa namanya? Saling silaturahmi lah. Jadi kita benar-benar menaikkan istilahnya unggas yang ada di Indonesia, terutama unggas-unggas lokal asli Indonesia itu dikeluarin gitu. Ini positif sekali. Namun terutama di awal kami ucapkan terima kasih kepada Direksi Taman Mini, terus kemudian dari rekan-rekan Komunas dan rekan-rekan komunitas ayam Ketawa. Jadi hal-hal semacam ini diadakan salah satunya adalah untuk melestarikan unggas Indonesia. Salah satunya adalah ayam Ketawa ini adalah unggas asli Indonesia. Ini kan semacam gebiar unggas nasional. Jadi mengadopsi keinginan person-person dalam hal memilih hobi terhadap unggas. Nah, bagi saya pelestari, penangkar, pecinta ayam hutan hijau, ini adalah media untuk menyampaikan, mengadvertorialkan kepada beliau bahwa ini loh ada sesuatu yang unik, yang unggas endemik kita, yang menjadi kebanggaan kita, dan ini identitas kita sebenarnya. Saya sangat mendukung, teman-teman juga sangat mendukung, karena ini salah satu memperkenalkan ayam lokal kita hingga ke internasional gitu, hingga go internasional gitu. Ini sangat mendukung sekali gitu. Untuk perawatan khusus yang dilakukan terhadap ayam ini sendiri, perlu diperhatikan suhu dalam kandang. Ruangan dalam kandang, ventilasi dibuat secukupnya di sekitar dinding kandang. Dan kebersihan kandang harus selalu dipelihara untuk menghindarkan ayam dari penyakit. Serta ayam juga sering dijemur agar terlihat bugar dan sehat. Selain itu juga diperhatikan pakannya. Jenis pakan yang dapat diberikan seperti dedak padi, jagung giling, menir,
gabah, dan sebagainya yang disesuaikan dengan ketersediaan bahan makanan itu sendiri. Ya, kalau untuk perawatan khusus memang ada, Mas. Karena ini ayamnya ayam mahal. Tentunya perawatan harus juga mahal, Mas. Nah, makanya itu perawatannya itu harusnya mahal, yaitu kita perawatan ada yang kasih kunir, beras merah, beras hitam atau kacang hijau, macam-macam lah. Yang penting kan ayam itu sehat dan aman gitu loh, Mas. Ya, dikasih macam-macam, Mas. Dari pur 511 dicampur lagi jagung giling atau ditambah beras merah atau beras hitam, sayur-sayuran, kita campur aja itu kan taramsup supaya ayam itu juga memenuhi kebutuhannya gitu. Ya, kalau untuk perawatan sama pakan sih sebenarnya biasa gitu. Cuma kalau untuk misalnya supaya bulunya lebih bagus gitu, biasanya setiap hari ya dimandiin, bersihin, terus dijemur berapa menit gitu, terus dimasukin kandang lagi gitu. Untuk pakannya biasanya gabah, beras merah, atau dedak biasanya itu. Perawatan khusus nggak ada, sama aja jadi kita mungkin setiap pagi kita rutin jemur aja. Mungkin sesekali kita kasih vitamin, jadi kita meningkat stamina-nya aja. Pakannya sama standar, kita tetap pakai pur ya, cuma kita combine dengan biji-bijian. Itu bisa jagung menir, bisa beras merah, atau mungkin millet putih bisa. Kita campur seperti itu. Hampir sama dengan ayam-ayam unggas yang lainnya juga, ada biji-bijian gitu ya, tetapi tambahannya dia kita bayangkan seperti serangga-serangga di hutan, maka dia nutrisi protein hewaninya harus baik, ada ulat-ulatan kecil, ada jangkrik, ada serangga, itu tambahan yang itu bisa diperoleh di sekitar kita, maka dia untuk saat sekarang lebih mudah kita pelihara sebenarnya. Kendala yang dialami bagi para pecinta ayam maupun peternak yaitu isu virus flu burung yang menyebar luas ke masyarakat akan bahayanya virus flu burung. Sehingga masyarakat takut untuk memelihara hewan ini. Namun para anggota baik peternak maupun pehobi ayam dapat mengantisipasinya dengan menyiapkan obat atau ramuan jamu tradisional. Tentunya ada, yang namanya peternak itu tentunya ada ayam sakit itu udah biasa, namanya juga itu nyawa. Kalau untuk perawatannya untuk biar tidak sakit ya kita vaksinasi. Terus sama penyakit itu sebenarnya memang ada sebenarnya, cuma jadi ayam tersebut sakit atau enggak sebenarnya tergantung kekebalan ayamnya sendiri gitu. Makanya sebenarnya obat virus itu sebenarnya nggak ada, cuma kami punya istilahnya cara tersendiri dengan ramuan herbal. Jadi ayam tersebut bisa terjagalah kesehatannya gitu. Kalau untuk kendala mungkin setiap ini ada aja ya, cuma pasti ada. Makanya untuk di Serama sendiri kita sebisa mungkin untuk menghindari kendala itu, jadi contohnya udara. Makanya dia tuh nggak jauh dari lampu ya. Jadi untuk menstabilkan suhu lah. Jadi kita bantu untuk di kandangnya sendiri kita kasih penerangan lampu. Di watak dia ya. Watak asli dia itu kan liar tadi ya, sehingga dia karakteristiknya, nalurinya itu mudah drop, mudah kaget, dan ketika itu terjadi dia akan stres, kemudian akan muncul beberapa penyakit-penyakit yang karena dia lemah, karena vitamin dia menurun dalam tubuh dia, perlu ditambahin vitamin itu sehingga dia pulih kembali. Kendalanya menjaga dia tidak mudah stres, tidak boleh kaget. Nah, itu yang menjadi kendala kita. Jadi harus tenang gitu. Lokasi kita harus menyerupai alam asli.
Harga ayam-ayam Nusantara sendiri sangat bervariasi, tergantung pada kualitasnya. Kualitas ayam yang baik dinilai berdasarkan tingkat kesempurnaan ayam itu sendiri, baik dari segi fisik maupun segi prestasi saat mengikuti perlombaan. Dan tidak ada patokan harganya, tergantung negosiasi antara pembeli dan penjualnya. Sedangkan untuk harga ayam standar berkisar antara 150.000 hingga 500.000 untuk ukuran dewasa. Kalau untuk harga sebenarnya bervariasi. Kalau untuk ayam yang kami pelihara di sini dari mulai 300.000 sampai di atas 10 juta untuk yang lokalnya. Untuk kisaran selama itu tergantung dengan kualitas ayamnya itu sendiri. Oke, di sini kita bisa, kalau untuk anakan sendiri yang berkualitasnya bagus ya, itu bisa di antara 1,5 juta sampai 2,5 juta per ekor. Itu untuk umuran 2 bulanan lah ya. Itu yang memang benar-benar kualitasnya oke sekali, kualitas show. Tapi untuk standar itu mungkin bisa dari harga 8 sampai 1 juta per ekor. Bergantung kepada pertama karakter, karena mentalnya beda-beda. Tapi kisarannya ya kalau kita sebut bisa mulai dari 1 juta maksudnya, 2 juta, 3 juta, atau yang spesial. Yang spesial itu ya apa? Mentalnya sangat kuat sehingga dia tidak mudah kaget seperti yang saya sampaikan yang menjadi kendala kita teman-teman. Nah itu biasanya di atas 5 juta. Apalagi dia sudah berproduksi atau beranak pinak, itu lebih mahal lagi. Para anggota yang tertarik kepada ayam-ayam Nusantara ini sangat beragam. Mereka tertarik pada umumnya melihat dari segi fisik ayam tersebut yang unik dan warnanya beragam. Selain itu, ayam ini juga sebagai penghilang rasa bosan dengan rutinitas pekerjaan. Sedangkan kepuasan yang dirasakan oleh para anggota komunitas ini bila ayamnya mampu menjadi juara dalam sebuah perlombaan. Saya memang tertarik Mas, karena ini kan termasuk kearifan lokal dari Indonesia. Justru dari Indonesia itu kita kembangkan, kita kenalkan ke masyarakat luas lah. Kalau di Indonesia atau di luar negeri kita perkenalkan ini memang bahwa ayam Indonesia itu sangat bagus dan sangat cantik gitu loh Mas. Oke, untuk ayam selama saya suka satu unik. Terus untuk pemeliharaannya juga nggak terlalu susah, hemat juga, dan nilai komersilnya tinggi sekali. Ini adalah pilihan hobi tadi. Ketika kita suka, kita demen, maka ayam ini termasuk yang memudahkan kita terterapi. Kalau kita sering menjalani kegiatan sehari-hari, kalau ada dia itu, teman-teman penghobi, teman-teman pelestari ini mudah menemukan recovery-nya dalam ketenangan psikis dia. Di sebuah komunitas pastilah mempunyai impian atau harapan. Di komunitas unggas nasional ini berharap semakin bertambah anggotanya, tetap solid, dan khususnya masyarakat Indonesia tetap melestarikan dan menjaga hewan unik asli Indonesia ini. Karena kalau bukan dari kita, lalu siapa lagi yang akan melestarikannya? Harapan lainnya adalah supaya ayam-ayam Nusantara lebih dikenal ke seluruh penjuru dunia. Bahwa hewan unik ini berasal dari Indonesia dan dapat mengharumkan nama Indonesia. Harapannya ke depannya, saya pribadi berharap unggas Indonesia, khususnya ayam-ayam Indonesia, akan lebih banyak peminatnya. Dan diantara kita juga dengan terbentuknya komunas dan semakin besar sehingga persaudaraan dan pertemanan lebih maju lagi. Harapan komunas itu lebih untuk kedepannya lebih ke daerah-daerah, lebih fokus untuk mempromosikan unggas asli Indonesia. Kalau harapan saya, harapannya tentunya akan menjalin silaturahmi, semakin maju kita semakin bersama, bergerak bersama, bersatu bersama, bekerja bersama gitu loh. Untuk komunas khususnya ya tetap solid istilahnya, terus eksis terus, kegiatan-kegiatan terus diadakan supaya
silaturahmi antar sesama penghobi, meski beda istilahnya yang dipeliharanya, tapi kan hobinya sama ayam gitu. Tapi bisa terus terjalin silaturahminya seperti itu. Oke, untuk Komunas sendiri lebih solid lagi, semakin berkembang, maju terus. Saya kira di ujungnya nanti kita tetap ingin menjaga ya untuk memperbanyak jumlah ini di hutan ya, di habitatnya. Kemudian dikenal oleh para penghobi tadi, teman-teman pelestari yang baik yang lama maupun yang baru, sehingga pada giliran nanti ayam ini semakin banyak di habitat aslinya yang sudah ditengarai pada saat sekarang oleh beberapa data baik dari media-media tertentu itu sudah bisa menangkap. Setiap kegiatan di di Taman Nasional itu selalu ada bunyi-bunyian yang khas mereka dan semakin banyak. Ayam ketara.